Om Swastiastu, Bapak Gubernur Bali, Swastiastu. Bapak Lancaster. Terima kasih atas kesempatan kepada Tribun Bali saat ini. Nah, kami ingin wawancara sedikit terkait COVID-19 di Bali. Ya. Tentu semua orang tahu bahwa Bali mendapat apresiasi dan pujian terkait penanganan COVID karena jumlah kasus orang sembuh, kemudian yang meninggal masih minim. Nah, tentu dengan hal yang positif tersebut, ternyata belakangan ini memang ada peningkatan dalam hal transmisi lokal. Mungkin Bapak Gubernur bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya kondisi COVID-19 saat ini di Bali. Munculnya pasien positif COVID-19 di Provinsi Bali itu sumbernya ada 3. Pertama adalah dari PMI atau ABK, warga Bali yang bekerja di luar negeri yang jumlahnya itu diperkirakan mencapai 22.000 orang dan kembali ke Bali pulang karena sudah tidak beroperasi lagi perusahaannya, dan inilah yang menjadi salah satu sumber munculnya kasus positif COVID di Bali. Yang di awal itu jumlahnya cukup banyak karena waktu itu kebijakannya untuk di bandara hanya dicek dengan peralatan termogan, kemudian langsung di karantina mandiri. Nah, ternyata di antara mereka itu banyak yang positif dan bahkan banyak yang pulang sebelum berlaku masa tanggap darurat. Mereka ini sudah pulang dari awal Februari. Februari sudah banyak. Setelah kita telusuri itu sekitar 4.800 yang pulang sebelum penetapan status darurat. Sekarang ini yang total pulang yang terdata semenjak berlakunya status darurat itu hampir 12.000, ditambah dengan pulang sebelum itu sekitar 4.800, jadi sudah hampir 17.000, hampir 17.000 yang pulang ke Bali. Inilah yang sebenarnya menjadi sumber kasus positif COVID di Bali, dan juga menularkan kepada keluarganya, menularkan kepada warga di sebelahnya. Nah, itu. Jadi mulanya imported case, kemudian berkembang menjadi transmisi lokal gitu. Plus juga ada perjalanan dalam negeri, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari daerah lain yang muncul di Bali gitu. Ada yang domisili Bali, ada yang domisili luar Bali. Tapi domisilinya luar Bali, tapi terjadinya dia di Bali. Pas dia lagi ke Bali, ternyata dia sudah positif dari luar gitu. Semenjak muncul kasus ini, saya sebagai gubernur langsung membentuk Satgas penanganan COVID-19. Pertama kali muncul tanggal 10 Maret 2020. Begitu muncul kasus ini, saya langsung membentuk Satgas penanganan COVID-19. Bahkan waktu itu pemerintah pusat belum membentuk gugus, jadi kami sudah duluan. Kemudian langsung saya bergerak cepat membentuk Satgas gotong royong berbasis desa adat untuk pengamanan wilayahnya, jangan sampai orang-orang yang masuk ke wilayahnya itu membawa virus. Jadi mulai dikendalikan orang-orang yang masuk keluar ke wilayah desa adat. Dan ini berjalan dengan sangat tertib karena saya lihat PMI-nya itu rata-rata menyebar di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi cukup banyak PMI di Bali. Di Indonesia PMI paling banyak itu dari Bali. Dari Bali paling banyak. Jadi asal pulang lewat udara atau lewat kapal cruise, pasti sebagian besar ada orang Bali. Makanya dia turunnya di Benoa gitu, atau turunnya di Ngurah Rai gitu. Ini yang membuat
Bali ini menjadi sebenarnya kalau tidak ditangani dengan baik ini saya kira satu karena wisatawan di Bali itu banyak, mancanegaranya terbesar di Indonesia, pintu masuknya dari Bali. Yang kedua, PMI-nya paling banyak di Indonesia. Nah, karena kondisi itu, dari eksperimen yang ada, maka saya langsung menerapkan kebijakan yang ketat, yaitu pada akhirnya saya menerapkan kebijakan mengkarantina semua PMI atau ABK yang datang ke Bali. Ya. Pertama di rapid test di Ngurah Rai, di Benoa itu, yang positif langsung dikarantina oleh provinsi, yang negatif langsung dikirim ke kabupaten, tapi yang mengkarantina kabupaten selama 2 minggu. Nah, gitu. Ternyata dalam perjalanan yang negatif rapid test juga ada yang positif. Karena itu berikutnya saya tingkatkan ketika fasilitasnya sudah memungkinkan, kita uji swab. Jadi baik yang turun di Ngurah Rai maupun yang turun di Benoa, kita uji swab. Nah, yang negatif dikarantina oleh kabupaten, yang positif ditangani oleh provinsi. Kalau dia gejala dibawa ke rumah sakit, kalau tanpa gejala positif dikarantina di fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Sehingga penanganan COVID-19 di Provinsi Bali dengan cara ini itu memutus rantai penularan dari COVID-19 ini, khususnya yang bersumber dari PMI, ABK. Ini yang besar sekali. Dan menurut saya itu setelah kita lakukan karantina di kabupaten itu memang jadi terputus penularannya, sehingga pada saat itu PMI ABK yang sudah karantina dia tidak lagi menularkan gitu. Tapi ada yang pulang sebelum itu, itulah yang kemudian rupanya muncul di desa-desa itu menjadi transmisi lokal. Karena ternyata ada yang bilang masa inkubasinya 2 minggu, ternyata nggak 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang lebih dari sebulan, gitu. Kenyataannya 1 bulan di situ di kampungnya belum positif, belakangan positif. Inilah yang terjadi sekarang ini, mengalir ini sekarang. Nah, sebenarnya yang PMI ini sudah berkurang, tapi 2 hari yang lalu datang 320. 300-nya orang Bali, 20-nya orang luar Bali. Kita swab semua. Hasilnya mungkin harinya atau besok sudah turun. Nanti yang positif ditangani di sini, termasuk yang dari luar Bali. Jadi kalau dia positif, walaupun dia dari luar Bali, tidak boleh dia dipulangkan. Dia harus dikarantina di sini. Sehingga angkanya juga angka Bali itu. Jadi padahal orang dari NTB, orang dari Jakarta, orang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Sulawesi gitu. Jadi enggak apa-apa, kita kan NKRI. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tapi karena penanganan kita di rumah sakit bagus, penanganan tempat karantina juga bagus, yang sembuh juga relatif cepat. Ya, tingkat kesembuhan pasien positif corona di Provinsi Bali ini paling tinggi di Indonesia. Ya, sampai yang kemarin kita 64%. Yang provinsi lain itu di bawah. Sumatera Barat aja yang agak dekat dengan Bali itu pun 50-an% lebih, belum nyampe 60. Kita 64%. Kalau provinsi yang lain di bawah-bawah 40, 30, 20, ada yang 7%, yang 8%. Saya setiap hari memantau perkembangan COVID-19 ini di Indonesia dan juga membandingkannya secara internasional, Indonesia dan Bali. Jadi Bali itu sampai saat ini di Indonesia masih yang dilihat dari jumlah kasusnya. Dulu Bali itu sempat di peringkat 7, masuk 10 besar jumlah kasusnya, positifnya. Sekarang sudah
ke posisi keluar dari 10, sekarang ke peringkat 12. 3 hari yang lalu masih 13, kemarin peringkat 12, disalip oleh Sumatera Barat, gitu. Tadinya Sumatera Barat di bawah kita, sekarang Sumatera Barat di atas kita. Jadi kita sudah turun keluar dari kelompok 10 besar yang kasusnya banyak, ya itu. Bayangkan dari 7 turun ke 12 kan jauh, itu dari segi jumlah kasus. Kemudian yang kedua dari yang sembuh. Yang sembuh di Bali itu paling tinggi di Indonesia. Dan jauh sekali dibandingkan dengan provinsi lain dan nasionalnya, bahkan internasional. Itu. Internasional itu di bawah 30-an angkanya. Kita 64%, jadi angka kesembuhannya. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah yang meninggal. Yang di Bali itu yang meninggal per hari kemarin itu 5. Tapi sebenarnya 5 itu yang murni karena dirawat sebagai pasien positif cuma 3. Yang 2 itu bukan pasien positif yang dirawat. Jadi orang sudah meninggal, bukan orang yang di awal sudah positif, ya bukan. Jadi orang meninggal, setelah meninggal kok diambil swabnya, karena orang meninggal ya udah habis ini imunnya kan, ya jadi positif apa saja diukur, kalau begitu pasti akan positif dia. Jadi ada 2 seperti itu, tapi tadi saya sudah memberi pengarahan pada Dinas Kesehatan dan pengelola rumah sakit, kalau pasiennya itu tidak dirawat COVID, tiba-tiba dia meninggal, jangan diambil swab lagi gitu kan pasti lain dia gitu. Itu. Jadi dari sisi satu kasus yang muncul, kemudian yang kedua angka kesembuhan, dan yang ketiga angka kematian, Bali itu sampai saat ini relatif baik. Nah ini sekarang kita jadikan sebagai suatu dorongan, motivasi kepada semua jajaran untuk menjalankan tugas dengan baik, mengelola masalah yang ada dengan baik, sehingga akan makin maju ke depan. Hanya belakangan 3 minggu ini kasus transmisi lokalnya mulai meningkat. Itu meningkat karena memang kita aktif mencari. Ya, jadi kami aktif melakukan tracing kontak itu ke semua kasus yang muncul, langsung di tracking, lantas wilayah-wilayah yang kasusnya banyak kita rapid test massal. Kalau ada yang reaktif langsung kita swab. Jadi otomatis angkanya naik. Buat saya itu satu pilihan yang lebih baik dilakukan daripada itu dibiarkan terlalu dia udah menyebar kemana-mana. Waduh repot. Jadi saya pikir lebih bagus dilakukan di awal, lebih banyak ininya. Ya lebih cepat diketahui kita, tapi agak boros rapid testnya, agak boros juga swabnya, tapi Bali ini didukung penuh oleh gugus tugas nasional maupun oleh Menkes, sehingga apa-apa yang kita lakukan di Bali ini bisa berjalan dengan cepat. Jadi sekarang yang muncul positif transmisi lokal ini sebenarnya itu karena memang kita lagi aktif mencari. Gitu. Maksud saya makin cepat kita ketahuan kan makin cepat bisa kita tangani, makin cepat kita bisa atasi. Nah, walaupun dia positif banyak, asal sehat orangnya, saya punya keyakinan dia sembuh. Ya. Dan buktinya memang begitu. Karena yang meninggal ini, dari yang 3 orang yang meninggal ini, itu nggak ada yang sebenarnya murni karena COVID. Rata-rata dia itu jantung, udah itu paru-paru, dan udah kronis diabetes atau tensi tinggi itu. Jadi hasil pemantauan kita dari data empiris yang kita miliki, yang meninggal itu sekarang ini sebagian besar, semuanya dari 3 orang itu karena penyakit bawaan, jadi berat sekali. Jadi udah kronis jantung, paru, ginjal, gula dan sebagainya itu. Kalau yang muda-muda apalagi yang pernah ada
dari PMI yang itu cepat sekali sembuhnya, ya yang anak-anak muda itu. Nah sekarang agak lambat sembuhnya karena orangnya umur-umur. Nah, rupanya umur mempengaruhi ininya, tingkat imunitasnya. Agak lama dia sekarang. Dulu 6 hari, 7 hari sembuh. Sekarang ini 2 minggu baru sembuh. 20 hari baru sembuh dia. Enggak apa-apa. Tapi saya monitor kondisi pasiennya sehat-sehat. Apalagi yang kalau sekarang kan ada 240-an yang masih dirawat itu. 100 diantaranya itu orang sehat benar. Dirawat di Bapelkes, di Wisma milik PU, Wisma Diklatnya BPK, itu sekitar 100 orang. Itu sehat-sehat dia. Tiap pagi olahraga, terus dikasih madu, dikasih vitamin. Iya, jadi imun ya. Jadi sehingga naik dia imunnya dan cepat sembuh gitu. Nah, yang di rumah sakit justru lebih lama sembuhnya. Iya. Nah, lebih enak dia di luar. Cuma kalau orang ada gejala kan harus di rumah sakit itu. Itu yang kita lakukan sehingga penanganan kita di Bali itu baik, dan juga memang terus terang di Bali kan 8 kabupaten 1 kota. Bupati wali kotanya itu betul-betul bisa diajak koordinasi dengan baik, kerjasamanya baik, gotong royongnya bagus dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga desa adat, desa, kelurahan, ada satgas gotong royong desa adat, ada relawan desa kelurahan, semuanya bekerja dengan sangat baik, sinergis di lapangan, di masing-masing wilayahnya, sehingga sangat efektif di lapangan. Nah di tingkat atasnya ada gugus, di dalamnya ada Bapak Kapolda di provinsi, ada Bapak Pangdam, kemudian di kabupaten ada Dandim, ada Polres, semuanya kerja dengan baik sehingga setiap kasus muncul itu bisa kita tangani dengan cepat, dengan baik gitu.